Saya tuh udah lama pengen ngobrol sama abang. Apaan? Ngobrol apaan sih? Ya. Nih, abang kan S1 sastra ya? Iya. S2 tafsir hadis. Waduh, ya. Tapi nggak pernah pakai sarung. Ya, 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 ya. Nggak pernah nge-branding. Nah, Jadi Ustadz. Ustadz, oke, siap. Terus, Kenapa tuh bang? ya. Saya penasaran tuh bang. Dari dulu, dari semenjak saya kenal sama Bang Nabil tuh, ini orang nggak pernah pakai sarung. Tapi ngarang kitab. Ya, siap, siap, siap. Ya, jawabannya sebenarnya sih, gue pernah baca buku apa ya, Brain apa namanya itu. Jadi manusia sekarang penuh tipu-tipu, artinya tidak lagi ngebaca seorang itu yang selalu pakai dasi, pakai apa namanya, pakai Sarung. jas, ya kan, itu mencirikan seseorang itu apa namanya, punya ambisi untuk masalah bisnis dan sebagainya, seringkali seperti itu. Atau orang yang santai pakaiannya, orang yang malas, ternyata bukan. Justru ada analisis yang terbaru, justru bisa membaca seseorang itu dari linguistik. Nah, linguistik itu bisa kajiannya nanti ada linguistik psikologi linguistik. Nah, itu nanti akan bisa didapati karakter seorang itu apakah citranya itu baik atau buruk, ya, kalau dari segi etika, atau dia itu punya empati atau tidak. Nah, itu dilihatnya dari linguistik. Nah, itu ada kajiannya itu. Jadi bukan emang malas saja gitu. Bukan, karena itu gue nggak mau menempatkan diri gue ketika gue memakai ini, gue dianggap orang itu, enggak, identitas gue itu enggak, tetapi gue pengen analisis diri gue itu dari segi psikologi linguistik aja, itu aja sih. Tapi itu emang ditarget, maksudnya gue pengen begini gitu? Nggak ada gue. Berarti kan artinya kalau misalnya abang pilih untuk gue pengen gini aja, itu kan berarti udah pilihan buat nge-branding juga. Ya iya, artinya supaya manusia jangan tertipu. Kadang-kadang kan begini ya, kadang-kadang ya, orang yang ya agamis belum tentu karakternya agamis, atau sebaliknya kan gitu kan. Nah, ternyata pas gue baca ini pas banget dengan gue gitu loh. Artinya, tapi itu udah lama. Gue nggak mencirikan seseorang itu harus ya begini, dan itu menjadi beban loh bagi gue. Kalau misalnya gue harus ya agamis, ternyata karakter gue harus gak agamis, atau sebaliknya gue ini harus malas. Kan identitas seorang itu, kalau bahasa itunya Bung Rocky itu apa, bisa diidentifikasi ketika dia mati. Kalau kita masih hidup nggak bisa diidentifikasi. Setiap sel di dalam diri kita kan setiap detik itu berubah-ubah. Entah kita jadi apa, entah kita itu, biarkan seperti itu aja bagi gua. Itu ada bukunya itu, kalau nggak salah Brain apa ya. Jadi membaca seseorang bukan dari segi ya itu tadi, dari segi brand-brand yang dia pakai. Kadang-kadang orang ada yang begini, dia itu orangnya yang suka arogan. Nah, enggak, ternyata nggak begitu gitu. Atau pakaian, dari segi pakaian enggak seperti itu. Tapi dari pendidikan agama, kan mau nggak mau abang berprofesi katakanlah ustadz dah gitu, agama. Karena kan orang dari pencaharian. Nah, berarti abang termasuk orang yang ada ya? Bukan masalah. Kan orang-orang kadang-kadang income itu sebenarnya bagi diri gua sih ya nggak ada banget sih ya. Nggak ada banget jujur. Tapi orang kampung baru ya kaya bang. Enggak seperti itu, benar. Makanya saya pikir abang Nabil mah orang punya sekolahan, kontrakannya banyak. Waduh, makanya dia nggak nge-branding dia jadi ustadz supaya menurutnya dia nggak peduli orang mau manggil dia ustadz kayak mau dikasih jadwal khotib kayak ngajar kayak enggak kayak, karena dia nggak nyari itu. Sementara orang-orang yang nge-branding dirinya jadi ustadz itu supaya orang tuh wah dia ustadz, supaya dikasih jadwal gitu. Ya, begini ya, bagi gua agama itu privasi, gitu loh. Agama itu privasi. Artinya kalau gua dipanggil seorang ustadz, itu beban moral gua itu ada. Apalagi
gua itu sebagai dosen yang setiap hari di kelas, dan justru seringkali ustadz itu masih ada di dalam ruang diskusi. Nah, artinya suatu saat mahasiswa takut mengkritisinya. Itu yang gua hindari gitu loh. Makanya seringkali gua ketika masuk kelas kritik kalau misalnya ada yang salah. Karena ini di ruang kebebasan kalian berpikir, bukan ruang saya sebagai ustadz yang mendogma kalian itu. Ilmu itu bukan bersifat dogmatis, tetapi bersifat ya apa namanya, ya mutuatif ya. Dia itu kebenaran itu kan ideologis. Tapi secara sosial abang nggak takut? Bisa gini, dia mah kuliahnya doang agama, tapi penampilannya liberal. Enggak. Gua nggak ada beban, justru nggak ada beban. Gua nikmatin aja, gitu kan. Gua nikmatin aja karena selama ini ya hidup gue seperti ini gitu kan. Dan nggak mau mencirikan sebuah identitas gua A, B, C gitu kan. Nah, biarkan seperti air yang mengalir aja lah. Kalau misalnya gua diposisikan di masjid, misalnya di ustadz, ya oke, gua membawa konsep keustatan gua, keilmuan gua kan gitu kan dalam segi agama. Kalau gua di dalam konteks apa namanya sosial, ya gua tempatkan lagi di sosial. Ya itu aja sebenarnya. Di Anida aja kayak acara-acara milad atau haul nggak pernah saya lihat abang pakai rapi gitu, pakai koko, pakai sarung, nggak pernah. Tetap aja begini. Nah ini karakter gue gini emang gitu kan. Nah, maksudnya gini, maksudnya apa ya bang, abang sengaja gitu kan momen-momen kayak acara haul Anida misalnya kan emang orang pada pakai sarung, kenapa abang pakai begini? Jadi kayak kesannya dia sengaja mau menampilkan beda gitu. Ya bukan beda, jati diri gue emang begini gitu kan. Jadi diri gue begini, nggak pernah membedakan. Ya memang karakter gue begini nih. Gitu. Nggak ada istilah mantesin gitu. Mantesin. Kan ada orang kan misalnya di acaranya apa mantasnya pakai baju apa. Benar. Gitu. Nah dulu konteks gue zaman S1. Nah ini gue membaca teorinya si alienasi ya, si siapa namanya tuh. Teori siapa namanya, ya Allah lupa tuh, alienasi. Nah, itu alienasi itu artinya manusia itu manusia modern ya, ketika dia bergaul dengan sosialnya pada saat itu dia teralienasi, artinya keterasingan dirinya, sampai-sampai dia bercermin di depan kaca, di depan cerminnya, who am I, siapa diri saya. Ini gue pernah baca teori itu, teorinya alienasi si siapa namanya, saya lupa tuh, agak lupa tuh. Itu dia mengatakan, dan saya mengaplikasikan ketika saya diundang dalam acara KKN, perkumpulan KKN di sebuah mall. Bayangin. Di buku itu? Enggak, iya. Nah, gue ngerapin ya alienasi nih. Akhirnya gue datang dari kosan sampai ke mall itu dengan kesadaran gua dari datang ini pakai sarung. Nah, teman-teman gua namanya anak Unpad dari berbagai fakultas menertawakan gua gitu kan. Lu gila lu. Gitu kan. Kenapa emang? Mall pakai sarung. Lu ke mall pakai sarung gitu kan. Nah, kan gitu kan. Nah, lu kenapa lu nanya kegilaan gua gitu kan? Gua jawab, gua dari kosan sampai datang ke mall itu dengan waras loh, dengan sadar. Nah, sebenarnya pada hakikatnya gue bertanya-tanya, siapa yang gila sebenarnya? Apakah dia atau gua? Karena dia itu tersistem dengan mall itu pakai celana, kan gitu loh. Sarung itu masjid. Nah, punyanya kan gitu kan, musola dan sebagainya. Padahal gua datang dari kosan ke inian dengan keadaan sadar. Berarti menurut abang yang begitu justru malah jadi aneh ya? Nah, justru malah jadi aneh. Kenapa lu harus di tempat ini pakai baju ini? Harus begitu? Landasannya apa? Kan gitu kan, yang jadi pertanyaannya, dia itu mengatakan gue gila, landasannya apa? Oke, landasannya kebanyakan orang, kan gitu kan. Tetapi kan itu menjadi hukum yang bukan absolut, jadinya. Iya. Hukum yang ini ya kita balik aja lagi. Nah kan, jadi ketika gue datang ke haul, kemudian gue pakaian begini dalam keadaan sadar, kenapa orang menjas gue, lu kok nggak pakai sarung? Padahal apakah lu mendalilkan haul itu pakai sarung itu dari mana? Apa kebanyakan? Nah itu yang jadi persoalan. Apakah ada hukum? Yang masih kan menurut gue itu bukan hukum yang absolut gitu kan. Nah itu yang penting rapi dan tertutup auratnya. Nah itu.
Itu yang kita balik aja tadi ininya, teorinya gitu. Sama kayak misalnya kayak kita orang agama, tapi ngobrolnya gua lu. Nah, iya. Saya pernah tuh bikin konten, terus gua luan, tiba-tiba ada yang komen gitu, Ustaz ngomongnya gua lu. Iya. Padahal Arab aja aneh ente. Iya. Itu kan bahasa dia ya, Bener. bahasa Arab. Bahasa Indonesia aku kamu. Iya. Bahasa Jawa misalnya pulau misalnya gitu. Iya. Lah bahasa Betawinya kan gua ya. Iya, benar. Mungkin gitu ya, Bang. Iya. Kamu bilang mistip begitu ya. Nah, justru kalau kita balik ke Arab, tradisi Arab itu nggak ada sopan santun dalam panggilan. Tuh, Bro. Ya Muhammad, nggak ada. Ya akhi. Ya akhi itu menurut gua bahasa Arab ini ya, bahasa Arab yang udah ditransit ke Indonesia, dipelajarin dengan akar budaya Indonesia. Jadi ya akhil kabir, ya akhil sogir kan gitu kan. Padahal kalau ini ya Muhammad, kayak yang lebih tua manggilnya antum. Iya, begitu aja udah. Padahal kan antum buat kalian rame-rame ya, kenapa jadi sopan? Bahkan salawat Nabi aja. Iya. Muhammad. Iya kan. Bukan. Ya ini ya mungkin ada tafsir lain ala Sayyidina, pakai Sayyidina, ada langsung. Oh nggak ada tuh bid'ah karena di sananya ada Muhammad tuh nggak ada Sayyidi kan gitu kan. Ada begitu kan, nah itu. Nah padahal kalau ngeliat insya bahasa Arab itu panggilannya ya itu sopan santun menurut gue sih bukan dari segi ya itulah. Sama saya juga kadang-kadang coba kan teman-teman yang dulunya kita sekolah bareng gua-luan tiba-tiba begitu sekarang manggilnya Ustadz. Lu kan gede bareng gua ngapain Ustadz? Iya. Orang manggil kiai, manggil saya ngapain? Udah biasa aja. Jadi kayak lu kenapa berubah gitu? Emang apa yang bikin lu berubah karena lu pengen nge-branding memanggil Ustadz lagi? Iya. Itu kadang-kadang kan jadi akhirnya ada sebuah penipuan gitu kan yang tersembunyi. Nah tadi teori Erich Fromm tentang alienasi. Nah itu jadi lebih ya udah ini apa adanya gua, apa adanya gua ya gitu. Artinya jangan sampai kita melangkah itu tanpa ada apa ya yang otentik gitu loh. Selama ini kan kita cuma terbawa arus doang, kan ke haul ke acara yang agama harus bersandar dengan agama kan gitu kan, dengan sarung dan padahal itu kan kebudayaan sebenarnya kalau kita lihat lagi kebudayaan dan sebagainya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti abang ketemu orang yang ngomong begitu, lu misalnya ke acara haul pakai celana, yang salah bukan abangnya, yang salah lu kenapa mikir begitu ya? Iya. Nah itu kalau gue bisa balikin, lu dalil dari mana kan gitu? Apakah itu dalil absolut apa enggak kan gitu kan? Kalau misalnya masih kalau absolut, oke, gue nggak akan harus pakai sarung. Tapi itu kan dalil yang menurut gue bisa ada celah gitu. Bahkan itu kebanyakan aja mayoritas yang gitu. Berarti buat abang personal branding itu nggak penting? Nggak penting. Serius. Orang sekarang tadi di dalam buku itu kan kebanyakan orang ketipu gitu kan. Orang yang pakai rapi ternyata dia ini ambisi bisnis, ternyata zaman sekarang penipu justru kan gitu kan. Makanya ada analisis yang terbaru itu psikologi yaitu makanya ada begini nih, ada sebuah di dalam buku itu ada pertanyaan begini. Kalau misalnya ada dua pertanyaan, apakah itu ada menurut empati begini? Ya, terima kasih kamu telah menyelamatkan istriku. Ya kan. Yang kedua kalimatnya, ya terima kasih banyak banget, kamu sungguh-sungguh telah menyelamatkan istriku. Kan? Dua kalimat ini, mana yang kalimat yang sangat empati? Orang bakal bilang yang pertama apa yang ada sungguh-sungguhnya? Yang sungguh-sungguhnya? Ada sungguhnya yang salah. Pertama, di situ kelihatan. Ternyata apa namanya? Artinya istri yang misalnya lagi dapat musibah ditolongin sama temen kita ini ya, bagaimana orang itu dianalisis nih, bagaimana orang itu melebihkan si penolong daripada istrinya yang sedang menjadi korban. Nah disitulah di dalam buku itu yang mengatakan tanpa sungguh-sungguh justru empatinya lebih ini karena dia tidak menempatkan si penolong menjadi prioritas, menjadi prioritas daripada yang korban. Karena korbannya istrinya. Nah, itu analisis dari mana? Psikologi psikologi ituan, linguistik psikologi. Maka dari itu di dalam buku itu dikatakan supaya kita tidak terjebak menipu dalam branding. Nah, analisisnya dari psikologi, dari bahasa.
banyak orang yang bahasa begini-begini, kita akan menerka, ah ini pengen minjem duit nih, ini orang bener nih, orang ini. Nah itu ada ya menganalisis kita tanpa branding. Dulu saya kenal lah sama pimpinan majelis, gitu. Saya aktif tuh ikut dia tuh isi-isi ceramah, terus dia ngomong begini, itu kan saya biasa aja, maksudnya sewajar santri udah sarungan aja kokoh. Terus dia bilang, Ted, apa katanya, jamaah kita tuh imannya di mata, apa dia gitu. Jadi dia nyaranin saya itu untuk pakai baju yang lebih wah gitu, gamis, ya. supaya ya tadi supaya orang tuh menempatkan kita sesuai pada tempatnya gitu. Siap. Kita diulamakan gitu. Ada yang bilang gitu, siap. Ya itu asumsi dia, ya kita terima, ya kan. Ya emang ujung-ujungnya tadi personal branding itu dia nge-branding dirinya supaya orang tahu dia ustadz, gitu. Jadi dia diposisikan sebagai ulama gitu. Benar. Kalau nggak begitu kan dia nggak memposisikan kita sebagai ulama. Kalau kita biasa aja, malah di sini ini belum lama baru pulang hajian. Terus ada satu dosen YouTube, kayak itu pakai peci, katanya nggak pakai peci. Nah itulah makanya gue justru pengen mendobrak tradisi yang mana lu pakai dalil apa sih gitu kan? Apakah Abu Solut, apakah agak gitu kan? Apakah itu tradisi budaya? Apa emang dari langit turun harus begini? Enggak, kan gitu kan? Kalau langit ini oke, gua iniin, gua turutin. Tapi kan itu masalah sosial budaya. Itu yang agak gua inian, makanya ya gua padanya ya begini gitu kan, pakai jeans, pakainya